Negeri Kreatif. Saya Insinyur Hajin M. Umar sebagai Ketua Pimpinan Cabang Pagar Nusa Kabupaten Tanggamus ingin menyampaikan dan memberikan sebuah pandangan tentang ilmu kebatinan maupun ilmu bela diri yang menggunakan tenaga dalam dan sebagainya, ataupun ilmu spiritual yang dimiliki di dalam kehidupan maupun kegiatan Pagar Nusa. Kita sama-sama memahami bahwa ada sebuah energi yang ada di dalam tubuh manusia ini yang bisa diaktifkan, yang bisa dimunculkan, dan masing-masing memiliki kelebihan. Tetapi ini bisa dipandang dengan secara ilmiah bahwa dalam diri manusia itu ada 4 macam yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan sebuah kemampuan. Saya ikut salah satu bela diri. Di situ kita belajar mengolah tenaga dalam, sehingga kita bisa belajar mengenal benda dengan energi tenaga dalam yang ada. Misal bisa membaca dengan mata tertutup. Apakah itu tersebut ilmu sihir? Sihir ini. Bagaimana bisa membaca dan tutup mata? Hah? Di luar alam manusia itu. Bagaimana caranya tutup mata baca? Coba tangkap secara akal. Enggak mungkin ini. Hah? Dan teman-teman sekalian, semua ilmu tenaga dalam bagian dari sihir. Tak usah belajar tenaga dalam. Bela diri, keterampilan silahkan. Keterampilan pedang, mana, ketangkasan tangan, kaki, silahkan. Tenaga dalam untuk apa? Di zaman Nabi SAW banyak loh ahli pedang. Zubair bin Awam itu bisa membelah 2 badannya tentara kafir orang Mekah, dibelah 2 dengan pedang. Ada di antara antum bisa belah 2 manusia sekarang? Bagaimana kemahirannya itu radhiyallahu anhu? Luar biasa Zubair radhiyallahu anhu. Dia bisa belah dari kepalanya orang itu dengan pedang, terbelah sampai kemaluannya loh, terbelah 2 orang itu. Saya pernah jelasin di kisah sahabat kan, kisah Zubair bin Awam itu waktu tablik akbar. Bagaimana itu teman-teman sekalian? Bagaimana Ali bin Abi Thalib bisa menebas juga orang kafir dari bawah, dari kemaluan ditarik ke atas sampai ke dekat hidungnya terbelah, gitu kan? Itu luar biasa mereka. Itu luar biasa. Ada keterampilan-keterampilan yang luar biasa dikuasai sahabat. Itu enggak ada. Tapi memang keterampilan, ketangkasan yang dia latih itu lain. Dan tidak di zaman dulu dan zaman sekarang sama sebenarnya. Kalau memang itu ilmu tenaga dalam dibolehkan, sudah dipakai oleh Nabi SAW, enak tuh. Dari jauh terlempar. Luar biasa. Untuk apa pakai pedang lagi? Hah? Sahabat pakai pedang, tangkis, serang, berdarah, Rasulullah SAW berdarah. Permainan syaitan. Ya, harus ditinggalkan teman-teman sekalian. Lagian kalau pakai tenaga dalam sudah nggak jantan itu nanti. Hadapin, datang gitu kan, lihatkan ketangkasan. Jangan tersinggung ya. Jangan tersinggung. Tapi kalau tersinggung juga apa boleh buat? Kumantil ati lan pikiran merasuk ing badan Rasul dadi pedoman minangka dalan manjinge iman, minangka dalan manjinge iman. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji atfatan ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Saya Insinyur Hajin M. Umar sebagai Ketua Pimpinan Cabang Pagar Nusa Kabupaten Tanggamus
ingin menyampaikan dan memberikan sebuah pandangan tentang ilmu kebatinan maupun ilmu bela diri yang menggunakan tenaga dalam dan sebagainya, ataupun ilmu spiritual yang dimiliki di dalam kehidupan maupun kegiatan pagar nusa. Kita sama-sama memahami bahwa ada sebuah energi yang ada di dalam tubuh manusia ini yang bisa diaktifkan, yang bisa dimunculkan, dan masing-masing memiliki kelebihan. Tetapi ini bisa dipandang dengan secara ilmiah bahwa dalam diri manusia itu ada 4 macam yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan sebuah kemampuan di dalam dirinya. Yaitu yang pertama adalah olah fisik, dan yang kedua adalah olah napas, ketiga olah batin, dan yang keempat adalah olah akal atau olah pikir. Yang dikatakan olah fisik, bahwa manusia itu bisa memiliki sebuah kekuatan dan energi positif di dalam tubuhnya dengan melakukan olahraga ataupun melakukan sebuah kegiatan-kegiatan fisik untuk dirinya, sehingga di dalam tubuh manusia itu akan sehat dan memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan orang yang tidak mau melakukan olahraga. Kenapa? Itu secara logika ini bisa kita lakukan, bahwa orang-orang yang melakukan olahraga dengan fisik secara rutin akan secara otomatis akan memiliki kemampuan di dalam dirinya yang baik. Nah, kemudian untuk olah napas, ini pun seseorang yang melakukan olah napas dengan baik secara rutin dan tertata, maka aura di dalam tubuhnya juga akan menjadi sebuah energi positif yang bisa digunakan oleh manusia itu sendiri, sehingga memiliki kemampuan daripada dibandingkan dengan manusia lainnya yang tidak memiliki, yang tidak menggunakan daripada ilmu pernapasan ini. Yang ketiga yaitu olah batin. Olah batin ini bisa dilakukan dengan zikir, kemudian juga puasa dan sebagainya. Ini untuk meningkatkan sebuah keyakinan dan kepercayaan diri, kemudian juga mengaktifkan energi positif di dalam tubuhnya, sehingga memiliki sebuah kemampuan supranatural yang lebih dibandingkan manusia yang lainnya. Kemudian yang keempat yaitu olah akal atau olah pikir. Dengan olah akal dan olah pikir ini, manusia juga memiliki kemampuan yang lebih dari yang lainnya. Kenapa? Dengan menggunakan akalnya, menggunakan kemampuan daya pikirnya, sehingga mampu memiliki teknologi-teknologi yang bisa digunakan di dalam kehidupannya. Kita contohkan sebuah teknologi yang mungkin kita berpikir gaib. Seperti apa dulu kita tidak bisa berkomunikasi jarak jauh antara manusia satu dengan manusia lainnya. Yang konon katanya yang hanya bisa dilakukan oleh seorang nabi, seorang wali, ataupun seorang sufi yang memiliki kemampuan supranatural yang tinggi. Tapi dengan teknologi saat ini, kita dengan menggunakan HP saja, kita sudah bisa berkomunikasi jarak jauh, bahkan antar negara. Kalau kita secara pikir, ini tidak ada kabel yang menghubungkan. Tapi ini adalah hasil karya ilmiah manusia, bahwa kegoiban ini bisa dilakukan dengan pemikiran-pemikiran ilmiah. Sehingga apa? Kita bisa gunakan untuk kebutuhan manusia. Dulu untuk mendeteksi tubuh manusia, hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat dalam tubuh manusia. Kalau ada gangguan, ada penyakit yang ada di dalam tubuhnya, tanpa menggunakan alat, hanya menggunakan mata batin daripada orang tersebut. Tetapi sekarang kita sudah menggunakan teknologi, menggunakan gelombang cahaya yang ada di udara, kita mampu mendeteksi penyakit seseorang di dalam tubuh seseorang,
tanpa harus kita membedah daripada tubuh orang itu. Ini dalam ilmu kedokteran sudah digunakan alat-alat yang canggih seperti ini. Tanpa harus membedah tubuh manusia, tapi dalam ilmu kedokteran kita mampu melihat dan mendeteksi, bahkan menggambar, memberikan foto, sehingga di dalam tubuh manusia itu ada penyakit, kejanggalan, dan sebagainya. Ini semua kalau dipikir secara goib. Tetapi goib ini dapat kita pikirkan dengan nyata. Karena apa? Karena Allah menciptakan dua sisi makhluk, yaitu makhluk nyata dan makhluk goib. Dan manusia ini terdiri dari dua makhluk juga. Jasad adalah makhluk yang nyata, sedangkan ruhnya adalah goib. Tetapi nyata dan goib ini tidak akan bisa bersatu kalau tidak disatukan ada makhluk ketiga yang untuk menghubungkan dua makhluk ini, yaitu udara. Maka manusia ini bisa hidup karena digabungkan tiga makhluk, yaitu nyata, goib, dan satunya antara nyata dan goib, yaitu udara. Kalau kita ingin membuktikan bahwa apakah tubuh manusia yang nyata dan goib ini bisa bertahan tanpa ada udara, jika kita masukkan manusia ke dalam sebuah tempat yang tertutup tanpa ada suatu udara pun yang masuk sedikit pun, maka ruhnya akan keluar meninggalkan daripada jasadnya. Itulah yang namanya kematian. Kenapa? Karena ruh tidak bisa bertahan dalam tubuh manusia manakala tubuhnya tidak mampu menghirup udara untuk berkontribusi di dalam tubuhnya, yaitu di dalam darah. Kenapa? Karena darah manusia membutuhkan oksigen. Oleh karena itu, ini adalah sebuah realita bahwa antara goib dan nyata dalam makhluk, sebatas makhluk, ini bisa dilogikakan dan bisa diterima dengan akal dan bisa dipelajari. Tetapi kalau goib yang hak, itu adalah Allah yang tidak bisa kita tembus. Tetapi itu adalah berdasarkan keyakinan. Tetapi yang bersifat makhluk, manakala makhluk itu dikatakan goib pada saat manusia tidak mampu melihatnya. Tapi pada saat mampu melihatnya, seperti jin, manusia sudah mampu melihat jin, maka manusia itu tidak bisa lagi dikatakan goib terhadap jin itu, karena dia sudah mampu melihatnya. Nah, ini juga yang menjadi sebuah pemahaman bahwa tidak selamanya, tidak semuanya juga makhluk itu dikatakan goib. Tetapi pada saat kegoiban itu sudah bisa ditembus dan sudah bisa dilihat dan sudah bisa dirasakan, maka sudah tidak goib lagi yang menurut kita pada saat itu goib. Itulah pandangan saya di dalam ilmu supranatural dan sebagainya. Kenapa? Karena kita jangan melihat bahwa segala sesuatu itu hanya berdasarkan negatif, tetapi teknologi yang kadang-kadang kita menganggap itu adalah sebuah kegaiban yang tidak mungkin, padahal secara ilmiah itu bisa kita bedah, secara ilmiah bisa kita pelajari, sehingga teknologi terus berkembang. Sekarang ini kita bisa bertatap muka hanya dengan handphone, padahal kita jarak yang sangat jauh antar negara, kita bisa bertatap muka. Kenapa? Itu digunakan oleh gelombang cahaya, gelombang suara yang dimanfaatkan sehingga kita bisa bertatap muka dan berbicara antar manusia dengan lainnya hanya menggunakan alat yang bernama handphone ini. Itu teknologi, murni teknologi manusia. Kalau kita katakan goib, ya goib, tidak ada kabel yang menghubungkannya, tetapi ini semua menggunakan gelombang cahaya dan gelombang suara yang dimanfaatkan oleh manusia sehingga bisa ditangkap dan kemudian dimasukkan di dalam alat sehingga kita bisa berkomunikasi dengan baik. Ini harus kita pahami bersama bahwa segala sesuatu ini yang terjadi ini di alam ini, Allah memberikan ilmu agar kita bisa memanfaatkan dan membedah semuanya, sehingga segala sesuatu yang sulit bisa digunakan untuk kebaikan manusia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
TV Channel, Inspirasi Santri Kreatif.